Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Farida dengan NPM 10 12 16 57 kelas C2 Manajemen. Pada video hari ini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen mata kuliah manajemen perubahan yang memiliki subbab pembahasan. Yang pertama ada pengendalian perubahan, lalu yang kedua ada model-model pengelolaan perubahan. Sebelum itu saya ucapkan salawat serta salam kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, kepada tabi'in dan tabiatnya. Dan saya juga berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen perubahan karena telah memberikan tugas yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Lanjut, langsung saya akan membahas pembahasan subbab pertama, yaitu pengendalian perubahan. Nah, pengendalian perubahan di sini ada 4 macam. Yang pertama itu ada pengendalian proses. Pengendalian proses adalah disiplin rekayasa yang melibatkan mekanisme dan algoritma untuk mengendalikan keluaran dari suatu proses dengan hasil yang diinginkan. Nah, pengendalian proses juga adalah langkah-langkah dan mekanisme yang diimplementasikan untuk memastikan bahwa perubahan berlangsung sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya itu ada jika dalam kimia itu jika temperatur reaktor kimia harus dikendalikan untuk menjaga keluaran produk. Nah, contoh lainnya, jika sebuah perusahaan mengubah sistem manajemen keuangan, pengendalian proses melibatkan pelatihan karyawannya, pembuatan panduan baru, dan pemantauan kinerja selama transisi. Lalu yang kedua ada pengendalian substansi Nah, pengendalian substansi berkaitan dengan memastikan bahwa perubahan yang dilakukan memiliki dampak yang diinginkan dan sesuai dengan visi misi organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, sebagai contohnya itu, jika perusahaan mengubah strategi pemasaran, pengendalian substansi akan melibatkan analisis dampak perubahan tersebut terhadap citra merek dan kepuasan pelanggan tersebut. Jika perusahaan mengadopsi teknologi baru, pengendalian substansi melibatkan analisis dampak finansial, perubahan budaya perusahaan, dan pemahaman perubahan dalam struktur organisasi. Lalu yang ketiga itu ada pengendalian lingkungan. Nah, pengendalian lingkungan di sini berfokus pada aspek budaya dan lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi penerimaan dan pengimplementasian perubahan. Pengendalian lingkungan juga berfokus pada faktor-faktor eksternal dan internal. Eksternal itu yang di luar dan internal itu ada yang di dalam, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perubahan. Contohnya, memastikan ada dukungannya dari para pemimpin kunci atau pemimpin yang memiliki saham untuk menyusun komunikasi yang efektif, menciptakan suasana kerja yang mendukung untuk berinovasi. Misalnya, ketika sebuah organisasi mengimplementasikan sistem baru, pengendalian lingkungan juga dapat melibatkan penyediaan sumber daya yang cukup, dukungan manajemen, dan komunikasi yang efektif. Lalu yang keempat itu ada keberlanjutan perubahan. Nah, keberlanjutan perubahan ini mencakup langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa perubahan yang telah diimplementasikan dapat dipertahankan dan terus berkembang. Misalnya, jika organisasi memperkenalkan sistem baru untuk meningkatkan efisiensi
operasional, maka keberlanjutan perubahan akan melibatkan pelatihan karyawan secara berkala dan penilaian rutin terhadap kinerja sistem. Nah, lalu mengenai subbab yang kedua, pembahasan yang kedua itu ada model-model pengelolaan perubahan. Nah, dalam model-model pengelolaan perubahan ini ada dua model. Yang pertama, model freeze. Freeze di sini artinya beku. Model ini mencerminkan situasi di mana organisasi mencoba untuk menjaga status quo. Status quo di sini artinya kondisi saat ini atau kondisi yang sedang berjalan sekarang. Nah, status quo atau mempertahankan keadaan yang stabil. Perubahan dibatasi dan dihindari sebisa mungkin. Contoh dari model freeze ini adalah ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk tidak mengadopsi teknologi baru karena khawatir akan dampaknya pada proses yang sudah ada dan memilih untuk tetap pada metode yang telah teruji. Jadi mereka itu memilih, misalkan mereka itu tetap memilih metode yang tradisional daripada yang terbaru karena mereka khawatir yang terbaru ini tidak sesuai dengan apa yang mereka ekspektasikan. Lalu selanjutnya ada model unfreeze dan force field. Nah, model ini diperkenalkan oleh Kurt Lewin. Ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah unfreeze. Nah, unfreeze di sini adalah artinya kembali mencairkan ya, di mana organisasi mempersiapkan diri untuk perubahan dengan mengidentifikasi dan mengurangi hambatan terhadap perubahan. Tahap kedua adalah change atau force field. Change di sini artinya itu mengubah, sedangkan force field itu medan gaya. Nah, di mana gaya dorongan untuk perubahan bertarung dengan gaya hambatan. Contohnya itu adalah ketika sebuah perusahaan mengidentifikasi hambatan terhadap implementasi sistem baru, misalnya resistensi karyawan, dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi atau mengurangi hambatan tersebut. Lalu tahapan yang terakhir adalah tahapan reverse, yang artinya itu reverse itu membekukan kembali. Jadi membekukan kembali. Nah, di mana perubahan ini diintegrasikan ke dalam budaya organisasi untuk menciptakan stabilitas baru. Ada satu contoh lagi untuk model unfreeze dan force field. Nah, jadi ketika sebuah perusahaan ingin mengadopsi sistem baru kinerja baru, ingin mengadopsi sistem manajemen kinerja baru, nah, unfreeze itu melibatkan kesadaran tentang kebutuhan akan perubahan. Lalu force field itu melibatkan mengidentifikasi hambatan dan memperkuat dukungan dari pihak-pihak yang terlibat. Nah, yang terlibat ini bisa karyawan, bisa pemegang saham, atau yang lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam video presentasi ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan banyak kesalahan yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saya ucapkan terima kasih.